Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman yang berprofesi sebagai guru, saya kali ini akan mencoba untuk menanggapi curhat-curhatnya guru dan wali murid pada saat pandemi Corona ini, dimana banyak sekali saya membaca, mendengar curahan-curahan hati murid dan orang tua murid serta guru-guru dalam kondisi seperti ini. Kita harus memahami bahwa apa yang kita hadapi bersama pada saat ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada suatu masalah atau kesenjangan, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi inilah yang kita alami. Tidak ada satupun di antara kita menginginkan hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus bisa untuk berusaha, selain berdoa, berusaha untuk bersikap profesional dalam menghadapi curahan hati, baik itu curahan hati dari kawan-kawan, sama ya, saya juga guru, maupun curahan hati dari wali murid, sama saya juga wali murid ya, istri saya juga guru dan wali murid. Curahan hati dari para siswa, sama anak saya juga siswa ya. Nah, jadi kita harus menghadapinya dengan hati yang lapang dan saling memahami, tidak ada salah menyalahkan. Contohnya, ini ada yang lagi viral ya, yang lagi viral di sekitar lokasi saya. Curahan hatinya seorang ibu ya, wali murid ya, yang anaknya belajar dari rumah. Coba kita dengarkan sebentar. Halo. Pak, ulun ini sanggup Pak melajari anaknya nggak karena mampu, otak ulun stres ulun sudah. Kenapa, Bu? Ulun ini sekolah dijadikan guru di rumah. Siapa nang gaji, mana anak, mana gawian. Sabar, Bu. Stres ulun naik tekanan nang gawian sampai 200 sampai 200 anak berot montong sudah. Gara-gara melajari kelas 1 nggak bisa membaca, bisa menulis. Diapakan lagi? Sabar, Tempu, sabar. Tolong Jan, apa pengertiannya? Nanti apa kebijakan sebagai kepala sekolah pun pian? Insya Allah, Bu. Gurunya segelan, tolong ulun yang memohon. Nah, dari bang ulun saya stok. Gitu. Gila ulun jadinya, jadi umak, jadi guru di rumah. Sabar, ulun Bu. SD, jakanya ulun guru. Sabar. Tetel ulun Sabar, Bu. Sabar. Nah, terima tolong pengertiannya aja, Pak. Guru terhadap guru semuaan guru ayah. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, itu tadi salah satu kutipan ya. Nah, salah satu kutipan dari curahan seorang murid. Anggaplah itu, kita percaya aja itu adalah curahan yang mewakili ya, yang mewakili dari apa yang dirasakan dan dihadapi oleh wali murid. Saya juga merasakan, saya punya 2 anak yang sekolah, merasakan betapa susahnya di samping harus bekerja menghadapi, apalagi anak saya itu baru kelas 1 madrasah ibtidaiyah naik ke kelas 2 ya, belum lancar bacaannya. Nah, oleh sebab itu, menanggapi hal-hal yang seperti ini, para guru saya mengharapkan untuk bersikap profesional. Kita jangan menyalahkan wali murid ya. Kita harus memahami dan juga kita harus merasa sebagaimana rasanya seperti guru, bagaimana rasanya seperti wali murid ya. Kita harus berada di tengah-tengah supaya jangan sampai hal-hal seperti ini nanti akan menjadi adu domba, akan menjadikan guru itu dibenci oleh wali murid, juga guru malah juga benci dengan wali murid. Artinya terjadilah saling membenci. Ini hal yang sangat tidak kita inginkan. Kita harus saling memahami ya. Nah, seperti kemudian ada jawabannya ya, biar kita dengarkan jawabannya dari guru nih, kayak katanya dari guru ya.
Kita lihat, coba kita akan lihat, kita akan dengarkan ya apa balasannya dari seorang guru katanya ya. Mungkin guru ya, mungkin juga orang yang berpihak kepada guru. Nyaman lah jadi guru, makanya jangan menyembeti guru tuh macam-macam. Ini menyembeti guru makan gaji buta lah, jar mah berapa gerang gaji guru honor tuh hanya seekong mur anaknya nang jadi murid, apalagi nah kayak kami ini mengajar sudah disambeti nang kada-kada pulang merasa tuh kulitannya nyaman lah mendidik anak seorang aja ngalih, apalagi mendidik anak orang nang banyak neto. Entahku tuh hanya satu mat nah kayak ini pemerintah manuakan, apalagi kami nang mau honor lebih 20 tahun nang ini. Nah itu salah satu tanggapan balasan dari yang mewakili guru ya. Nah kita juga tidak bisa menyalahkan ya, kita tidak bisa menyalahkan apa yang mereka teman-teman guru ungkapkan tadi. Mungkin juga mewakili dari guru ya ini, atau mungkin juga bisa dibuat oleh yang bukan guru. Saya berharap ini bukan dibuat oleh guru ya, karena seorang guru yang profesional pasti tidak akan menanggapi seperti itu. Pasti akan memahami ya, memahami betapa penderitaan seorang wali murid ketika belajar di rumah. Kalau kita memang berpendidikan tinggi dan sanggup mengajari di rumah, tidak apa-apa ya, sambil bekerja, sambil mengajari murid. Oleh sebab itu, jalan tengahnya di antara duanya ya, kita sebagai guru diharapkan sekali untuk melihat kondisi di sekitar kita, melihat kondisi murid-murid kita baca ya, melihat juga kondisi umum, secara umum wali murid kita itu kondisinya di mana, pekerjaannya rata-rata apa. Nah, dengan pembacaan seperti itu, dengan analisa terhadap kondisi, keadaan, pendidikan orang tua, kita harus bisa juga memberikan tindakan pembelajaran yang bagus di rumah itu seperti apa. Sangat tidak diinginkan kalau kita sampai memberikan tugas yang akhirnya tugas itu malah membebani orang tuanya, membebani kakaknya, membebani dirinya sendiri sudah jelas. Nah, jadi kita berikan pembelajaran yang sifatnya menghibur, walaupun tetap memerlukan dana dan biaya serta pikiran. Ada yang tidak punya pulsa ya. Nah, ada yang tidak punya internet muridnya. Kita harus bisa memilih dan memilah tugas yang menghibur bagi mereka itu seperti apa, belajar yang menghibur mereka seperti apa. Jangan sampai terjadi memberikan tugas murid minggu ini datang ke sekolah ambil buku, minggu depan resumannya harus selesai 1 bab. Ini jelas stres. Bayangkan kalau satu guru aja yang memberikan tugas 1 bab harus dirisum dalam 1 minggu. Bayangkan, gurunya ada berapa? Gurunya ada 14 kali 1 bab. Jadi berapa? 14 bab. Berarti itu anak tuh sudah bisa mengarang 1 buku. Kalau seperti itu, saya tidak setuju kalau menugasi anak itu terlalu berat. Nah, ketika belajar online pun saya tidak pernah memberikan materi lebih dari 5 topik, paling cuma 2, dan itu saya sampaikan dalam 10 menit selesai. Kemudian apa yang saya sampaikan itu dirisum juga, tapi jangan banyak-banyak, bisa dirisum sekali hadap selesai. Ini kalau apalagi anak SD disuruh menulis 5 halaman, baca aja ya dia belum begitu lancar. Lalu dia pulang ke rumah minta ajari sama ibunya lagi sibuk seperti tadi kan. Ibunya lagi sibuk, dia ngamuk-ngamuk minta ajari. Itu bagus anak minta ajari. Coba kalau diajari malah dia bentak-bentak. Nah, jadi kita pikirkan di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, jangan mempersulit ya. Kita sebagai guru jangan mempersulit.
sebagai orang tua juga harus memahami ada tugas seorang guru untuk memintarkan anakmu. Jadi diberi tugas. Kalau tidak mampu dia, jangan dipaksa-paksa di rumah ya. Kepada wali murid juga jangan dipaksa-paksa di rumah untuk motivasi saja sebisa mungkin. Kita berusaha dan berdoa ya anak kita itu bagaimana supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya demi kebaikan dia di kemudian hari. Guru itu maksudnya untuk memberikan tugas itu demi masa depannya, bukan untuk menghukum, bukan untuk apa-apa ya. Demi tugas. Tugas guru itu adalah menjadikan insan yang berguna bagi nusa dan bangsa, bukan membebani. Nah, ini harus dipahami juga oleh para wali murid. Dan guru juga harus memahami kondisi wali murid. Saya kira apa yang disampaikan dalam kutipan-kutipan yang sedang beredar seperti itu ya di wilayah saya, nah itu adalah hal-hal yang wajar, dan saya tidak menyalahkan itu, tidak menyalahkan orang tua murid, tidak menyalahkan guru yang sudah menanggapi seperti itu juga ya. Artinya guru ada yang menghapus dia ya. Hapus, menumpalak orang Bari, menumpalak orang Banjar ya, menumpalak, hapus dia han kejadian ngalih kalau jadi guru. Nah iya, memang seperti itu, memang kita semua susah ya, kita semua susah, guru juga susah. Saya aja harus belajar terus bagaimana caranya mengajar secara online. Belajar saya ya, walaupun ya tidak bisa-bisa juga karena faktor-faktor sudah terlalu tua dan faktor-faktor ya tidak begitu memahami hak teknologi. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya himbau kepada Bapak, Ibu guru, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sahabat saya, jangan memberi tugas terlalu banyak. Kalau mengirimkan video yang harus didengarkan oleh siswa, jangan lebih dari 10 menit, bosan dia. Saya paling 5 atau 10 menit, lebih sedikit tidak apa-apa. Ini tidak, kirimkan video setengah jam, dia download aja susah payah untuk mendownload video yang terlalu panjang seperti itu. Dan kalau memberikan tugas juga dibagikan bukunya, boleh seperti itu, tapi jangan dipaksakan untuk selesai dalam satu bab 1 minggu. Itu terlalu menyiksa ya. Ya terlalu menyiksa. Kenapa terlalu menyiksa? Dia belajar sendirian, tidak ada yang ditanya di rumah. Saya tadi sudah berbicara dengan siswa-siswi yang ada yang datang tadi. Kamu ini sukanya suka belajar di rumah seperti ini apa belajar di sekolah? Saya tanya. Jelas Pak, saya tidak suka belajar di rumah. Saya lebih suka belajar di sekolah. Kenapa? Tidak ada yang bisa ditanya untuk mengerjakan tugas katanya. Nah, sudah madrasah sanawiyah seperti itu. Apalagi kalau SD, dia nanya siapa, ini huruf berapa, ini angka berapa, ini bacaannya apa. Akhirnya dia nanya kepada orang tua. Orang tuanya aja baru bisa baca juga kan, seperti tadi, lalu ngamuk-ngamuk lah. Nah, akhirnya siapa yang salah? Tidak ada yang bisa disalahkan. Ini adalah bencana bagi kita. Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Jadi kepada semua guru sekali lagi, dan kepada para orang tua juga, mudah-mudahan bisa memahami kondisi kita sebagai guru, betapa beban guru. Kami juga memahami bahwa sebagai orang tua juga mempunyai beban yang berat. Di samping untuk membiayai hidup, membiayai untuk pulsa ya, untuk teknologinya, untuk belajar dari rumah. Bahkan sampai sekarang ada yang ngeluh kepada saya, tidak punya HP, tidak punya pulsa. Bapak tolong kapan Pak belikan saya pulsa untuk anak saya. Ya saya mau belikan pulsa, ya gimana ya, susah juga. Kalau diberikan pulsa yang satu, yang lain minta belikan juga. Akhirnya semua minta belikan sama saya. Memangnya pulsa saya gratis gitu ya, gaji saya buat beli pulsa. Habis sudah. Kita sama-sama punya keperluan, sama-sama punya kebutuhan ya. Nah, jadi harus saling memahami dan dibagi-bagilah mana yang lebih penting lebih dahulu, itu yang kita dahulukan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya, bisa memaklumi apa yang saya sampaikan ini terkait dengan video audio yang beredar di seputaran
grup saya. Nah, di audio yang merupakan keluhan dari murid ya, dari wali murid dan juga guru ya. Coba kita putar lagi sekali, bisa enggak diputar lagi sekali? Masih bisa ya? Enggak bisa ya? Enggak bisa lagi ya, karena sudah terputus internetnya. Oh bisa ya. Halo. Nah, Pak, ulun kira sanggup pak melajari anaknya nggak karena mampu otak ulun stres ulun sudah. Kenapa bu? Ulun kira sekolah dijadikan guru di rumah. Nggih. Siapa nang menggaji mana anak mana gawian. Sabar bu. Stres ulun naik tekanan nang kerja sampai 200 sampai 200 anak beot montong sudah. Nggih. Gara-gara melajari kelas 1 nggak bisa membaca, bisa menulis. Nggih. Diapakan lagi? Sabar toh bu, sabar. Tolong jen apa pengertiannya? Nggih. Nanti apa kebijakan sebagai kepala sekolah pun pian? Insya Allah bu. Guru-gurunya segelan, tolong ulun yang memohon nah dari bang ulun saya stok. Nggih bu. Nggih. Gila ulun jadinya, jadi umak, jadi guru di rumah. Ulun Sabar, Bu. SD jakanya ulun guru. Nggih sabar. Tetel ulun Nggih sabar bu. Nah, Sabar. terima tolong pengertiannya aja Pak. Guru-guru terhadap guru-guru semuaan guru ayah. Nggih insya Allah bu. Insya Allah. iya. Nah, itu ya tadi ya. Nah, ini jawaban gurunya, coba kita dengarkan lagi. Nyaman lah jadi guru, makanya jangan menyembeti guru tuh macam-macam. Ini menyembeti guru makan gaji buta lah jarma. Ay berapa gerang gaji guru honor tuh. Hanya seekong anaknya nang jadi murid. Apalagi nang kayak kami ini mengajar sudah disambeti nang kada-kada pulang. Merasa tuh kulitannya nyaman lah mendidik anak seorang aja ngalih. Apalagi mendidik anak orang nang banyak neto. Takut tuh hanya rasa tomat nah kayak ini pemerintah manuakan, apalagi kami nang mau honor lebih 20 tahun nang ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi para guru ya untuk meringankan beban kita bersama dengan cara-cara yang lebih profesional sebagai guru ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu memberi tugas terlalu banyak dan terlalu berat ya. Itu akan menghukum bukan hanya menghukum dia tapi juga akan menghukum keluarga yang ada di rumahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.